Dunia sedang bergerak menuju masa depan yang lebih hijau. Ketergantungan pada energi fosil sudah mulai ditinggalkan. Energi terbarukan menjadi kunci utama. Indonesia, dengan potensi alamnya yang melimpah, siap memimpin perubahan ini. Salah satu upaya nyata adalah pengembangan energi hidro. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA memanfaatkan aliran sungai untuk menghasilkan listrik yang bersih dan berkelanjutan. Disinilah peran penting PLTA Kayan di Kalimantan Utara. Proyek PLTA Kayan adalah bukti komitmen Indonesia. Indonesia ingin membangun masa depan yang berkelanjutan, masa depan yang bergantung pada energi hijau. Pada tanggal 28 Februari 2025, sebuah momen bersejarah tercipta. Indonesia dan Jepang menandatangani sebuah kesepakatan penting yang akan mengubah masa depan energi di kawasan ini. Kedua negara sepakat untuk mempercepat pengembangan PLTA Kayan, sebuah proyek ambisius yang memanfaatkan potensi besar Sungai Kayan. Kesepakatan ini diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Letter of Intent Cooperation atau LOI, yang menandai komitmen kuat kedua negara. Edi Priyo-Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Indonesia, mewakili Indonesia dalam penandatanganan ini. Beliau menekankan pentingnya proyek ini bagi masa depan energi bersih di Indonesia. Sementara itu, Jepang diwakili oleh Masanori Tsuruda, Wakil Komisioner Urusan Internasional METI Jepang. Tsuruda menyatakan bahwa proyek ini adalah langkah besar dalam memperkuat hubungan bilateral. LOI ini menjadi bukti nyata dari keseriusan kedua negara dalam mewujudkan proyek PLTA Kayan. Dokumen ini mencerminkan komitmen untuk bekerja sama dalam mengembangkan energi terbarukan. Indonesia dan Jepang serius dalam mewujudkan proyek PLTA Kayan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kedua negara. Proyek ini tidak hanya akan menyediakan energi bersih, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Proyek ini diharapkan dapat menjadi simbol kerjasama bilateral yang kuat dan saling menguntungkan. Dengan memanfaatkan potensi alam yang ada, PLTA Kayan akan menjadi salah satu pembangkit listrik tenaga air terbesar di Asia Tenggara, memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. PLTA Kayan bukan hanya sekadar proyek infrastruktur biasa. Proyek ini adalah bagian integral dari komitmen Indonesia untuk mencapai target ambisius net zero emission pada tahun 2060. Dengan kapasitas yang besar, PLTA Kayan akan menjadi salah satu PLTA terbesar di Asia Tenggara. Energi bersih yang dihasilkan akan menjadi tulang punggung industri hijau di Kalimantan Utara. Lebih jauh lagi, PLTA Kayan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Proyek ini akan menciptakan lapangan kerja baru, juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Jepang telah lama dikenal sebagai negara pelopor dalam teknologi ramah lingkungan. Keahlian dan pengalaman Jepang sangat dibutuhkan dalam mendukung transisi energi Indonesia. Kemitraan strategis dengan Jepang ini tidak hanya sebatas pada aspek pendanaan. Lebih dari itu, Jepang juga akan berbagi pengetahuan dan teknologi canggih. Transfer teknologi ini akan membantu Indonesia. Indonesia dapat mengembangkan industri energi terbarukan secara mandiri di masa depan. Section 5. Lebih dari sekadar infrastruktur, visi strategis PLTA Kayan. Edi Priyo-Pambudi, dalam sambutannya, menekan bahwa PLTA Kayan bukanlah sekadar proyek pembangunan infrastruktur biasa. PLTA Kayan adalah proyek strategis yang akan menentukan masa depan energi Indonesia, ujarnya. PLTA Kayan diharapkan dapat menjadi katalis untuk percepatan pembangunan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Proyek ini akan menarik investasi, juga akan menciptakan lapangan kerja baru. Pada akhirnya, PLTA Kayan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Section 6. Mengatasi tantangan, membangun masa depan bersama. Proyek PLTA Kayan adalah salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia, yang bertujuan untuk menyediakan energi bersih dan berkelanjutan bagi masyarakat. Masanori Tsuruda mengakui bahwa proyek sebesar PLTA Kayan tidak luput dari tantangan. Tantangan ini mencakup aspek teknis, lingkungan, dan sosial yang harus diatasi dengan hati-hati dan penuh perencanaan. Namun, ia meyakini bahwa dengan komitmen dan kerjasama yang erat, semua tantangan dapat diatasi.
Kerjasama antara berbagai pihak, baik dari Indonesia maupun Jepang, menjadi kunci utama dalam menghadapi setiap rintangan yang ada. Jepang memiliki keyakinan penuh pada kesuksesan proyek ini, ujar Tsuruda. Dukungan dari pemerintah Jepang tidak hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi juga teknologi dan keahlian yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan proyek ini. Kami percaya bahwa PLTA Kayan akan menjadi simbol nyata persahabatan dan kerjasama yang erat antara Jepang dan Indonesia. Proyek ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral dan membawa manfaat besar bagi kedua negara. Jepang berkomitmen untuk mendukung Indonesia. Komitmen ini terlihat dari berbagai bentuk kerjasama yang telah terjalin, termasuk transfer teknologi dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal. Dukungan diberikan dalam bentuk pendanaan, yang mencakup investasi besar untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi dan keahlian. Teknologi canggih dari Jepang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasional PLTA Kayan. Tujuannya adalah agar PLTA Kayan dapat beroperasi sesuai dengan rencana, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dan menjadi contoh sukses dari kerjasama internasional dalam bidang energi terbarukan. Section 7 AZEK, Payung Kolaborasi untuk Nol Emisi Karbon. Proyek PLTA Kayan merupakan bagian dari kerangka kerja Asia Zero Emission Community atau AZEK. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan energi bersih, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan memanfaatkan potensi besar dari Sungai Kayan, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap target emisi nol karbon di Asia. AZEK adalah sebuah inisiatif regional yang bertujuan untuk mencapai netralitas karbon di kawasan Asia. Inisiatif ini melibatkan berbagai negara di Asia yang berkomitmen untuk bekerja sama dalam mengurangi emisi karbon. Melalui pertemuan dan diskusi, para delegasi dari berbagai negara berbagi ide dan strategi untuk mencapai tujuan bersama ini. Melalui AZEK, negara-negara di Asia bekerja sama. Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penelitian dan pengembangan teknologi hingga implementasi proyek-proyek energi terbarukan. Setiap negara membawa keahlian dan sumber daya mereka untuk mendukung inisiatif ini. Mereka berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya. Para ilmuwan dan insinyur dari berbagai negara bekerja sama untuk mengembangkan solusi inovatif yang dapat mempercepat transisi energi. Pertukaran informasi dan teknologi ini sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Tujuannya untuk mempercepat transisi energi. Transisi ini melibatkan perubahan dari penggunaan energi fosil yang merusak lingkungan ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Proyek-proyek energi terbarukan sedang dibangun di berbagai negara untuk mendukung transisi ini. Transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Energi terbarukan seperti tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga air menjadi fokus utama dalam upaya ini. Proyek-proyek ini tidak hanya membantu mengurangi emisi karbon, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia, sebagai salah satu negara penggagas AZEK, memiliki peran penting. Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung inisiatif ini melalui berbagai proyek dan kebijakan yang mendukung energi terbarukan. Partisipasi aktif Indonesia dalam AZEK menunjukkan kepemimpinan dan dedikasi negara ini dalam mencapai masa depan yang berkelanjutan. Indonesia ingin mendorong terwujudnya masa depan yang berkelanjutan. Proyek-proyek pembangunan berkelanjutan di Indonesia mencakup berbagai sektor, mulai dari energi hingga pertanian. Dengan fokus pada keberlanjutan, Indonesia berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Masa depan dengan emisi karbon nol di kawasan Asia. Dengan kolaborasi dan komitmen dari berbagai negara, AZEK berupaya untuk mewujudkan visi ini. Masa depan yang bebas dari emisi karbon tidak hanya akan menguntungkan lingkungan, tetapi juga akan membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi seluruh kawasan Asia. Section 8 Peta Jalan Menuju Keberhasilan, Status dan Tantangan PLTA Kayan. Pada Expert Group Meeting tahun 2024, PLTA Kayan dikategorikan sebagai proyek kategori 2. Artinya, proyek ini memiliki potensi besar dan siap untuk dikomersialkan. Namun masih dalam tahap studi kelayakan. Ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangannya adalah pendanaan, pembebasan lahan, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi tantangan ini.
Kolaborasi dengan Jepang dan dukungan dari ASEC akan semakin memperlancar jalannya proyek ini. Section 9. Harapan untuk masa depan yang lebih terang. PLTA Kayan adalah simbol harapan. Harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. PLTA ini akan membawa energi bersih, juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proyek ini adalah bukti nyata, bukti bahwa Indonesia siap menjadi pemimpin. Pemimpin dalam transisi energi global menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.